Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Damai sejahtera, shalom mengawali perjumpaan kita di renungan pagi ini yang akan saya mulai dengan suatu perikop di mana suatu hari Yesus mengajak murid-muridnya yang tercatat di Markus 4 ayat 35. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak murid-muridnya ke seberang danau dengan naik perahu. Lalu Alkitab menceritakan bahwa di tengah danau datanglah badai taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Saudara, kalau kita berada di sana, pasti kita pun sangat khawatir. Itu suatu respons yang normal sebagai manusia. Karena faktanya adalah air masuk ke dalam perahu dan di dalam hitungan beberapa menit, perahu bisa tenggelam. Saudara, situasi atau problem yang kita hadapi bisa-bisa seperti badai taufan besar yang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus. Datangnya tidak diundang. Tiba-tiba saja itu datang. Dan situasi menjadi di luar kendali. Lalu kekhawatiran dan ketakutan muncul dan bertumbuh. Itu suatu reaksi normal sebagai manusia. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan lalu diingatkan untuk tenang dan melihat di manakah Yesus di saat badai itu terjadi. Dia ada di dalam perahu yang sama. Cerita berlanjut dengan Yesus menghardik agar badai diam. Di dalam Markus 4 ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Badai reda, bahkan badai tunduk kepada Yesus. Bagaimana dengan badai yang datang tiba-tiba di dalam hidup kita? Badai kehidupan kita pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Semua badai taufan hebat yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di dalam kendali Yesus. Dia ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Karena Dia di dalam kita dan kita pun di dalam Dia. Paulus mengingatkan kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang dalam bahasa Inggrisnya, if God is for us, who can be against us? If God is for us, apabila Tuhan untuk kita, Tuhan adalah untuk kita, saudara-saudara. Lalu muncul pertanyaan, mengapa ya Yesus tertidur? Jawabannya adalah Yesus tertidur membuktikan Dia yang 100% Allah itu juga 100% manusia yang bisa merasakan kelelahan dan mengantuk. Sekarang pertanyaan lagi, mengapa Yesus tidak meredakan badai di awal ya? Mengapa Dia menolong setelah murid-muridnya kehabisan akal, panik, takut, sehingga terpaksa membangunkan Dia dari tidur, yang di dalam praktek kira-kira sekarang sampai kita menangis, berteriak, ketakutan, dan sebagainya? Jawabannya ada di ayat terakhir, di Markus 4 ayat 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, banyak mujizat sudah terjadi dan tampak di hadapan murid-muridnya. Tetapi ternyata mujizat masih belum cukup untuk mengenal siapakah Dia. Murid-murid masih bertanya, siapakah gerangan orang ini? Atau dengan kata lain, pengenalan mereka akan Yesus masih belum sempurna. Siapakah gerangan orang ini sampai angin dan badai taat kepadanya? Kata taat
menunjukkan posisi Yesus sebagai Tuan atau Master. Dia adalah Tuan atas badai dan Tuan atas seluruh alam semesta ini. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Sudahkah saudara melihat itu? Semua alam semesta di dalam kendali Dia. Di dalam perikop ini ada satu situasi yang membuktikan hal ini di hadapan murid-muridnya dan di hadapan kita semua, agar kita jangan takut dan tenang. Pengenalan akan Yesus akan menambah iman percaya kita kepadanya, dan kasih karunia Tuhan berlimpah karena pengenalan akan Yesus. Dia adalah Allah yang baik, yang sangat mengasihi kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Grace, anugerah, kasih karunia bertambah melimpahi kita karena pengenalan kita akan Yesus. Iman kita juga bertumbuh sesuai dengan pengenalan kita akan Yesus. Dan untuk perikop yang ini, hari ini, kita semua belajar bahwa Yesus memegang kendali atas semua badai hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara, mari kita menutup renungan ini dengan memuji Tuhan dari Mazmur 107 ayat 29 sampai 31. Dibuat nyala badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Amin.